Contoh soal lagi adalah, janganlah engkau memanggil ibumu dengan sebutan nama. Nanti engkau pun akan disebut nama sama anakmu pula. Walhasil, semua hidup itu punya permasalahan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam surat Al-Quran, ketika kita mempunyai sebuah masalah, atau bagaimana caranya, kalau anggap. Kita sebagai seorang suami punya istri, ini dablek, minta ampun. Dablek itu maksudnya apa? Ini ngelawan sama kita. Alhamdulillah istri kita sih nggak ngelawan. Kebanyakan sekarang, perempuan sekarang ngelawan sama suaminya. Ngelawan. Wah, ini bukan curhat, tapi benar. Walhasil, apa solusinya? Solusinya adalah kita wudhu. Airnya ditadangin sama bak atau panci. Air wudhu kita diminumkan sama istri kita. Fungsinya buat apa minum air wudhu? Fungsinya adalah biar istri kita enggak ngelawan sama kita. Ini rahasia, jangan dikasih siapa-siapa. Saya cuma kasih tahu pemirsa bahwasanya kalau istri kita nggak mau ngelawan sama kita, gampang obatnya. Kita wudhu, air wudhunya kita tadangin, kita kasih minum, jangan kasih tahu, mah itu air wudhu kita, jangan, nggak bakal mau diminum. Diminum sama dia, insya Allah itu pakai beberapa kali istri kita langsung, Masya Allah, langsung ikut apa kata kita. Ini ilmu, jangan pakai ilmiah, tapi ini ilmu kenyataan. Begitupun juga kalau anaknya bebel. Ini anak bebel, punya anak sekolah bebel. Air wudhu ibunya ditadangin. Ibunya setelah wudhu diminumin sama anak. Insya Allah anak itu akan pintar. Tapi jangan dilakukan sama si istri, air wudhu ditadangin, suami suruh minum. Ntar suaminya dibawa istri. Itu jangan dilakukan. Ingat, ini cuma buat istri sama mertua. Ya. Jadi itulah padilahnya air wudhu. Jadi buat ibu-ibu saya kasih kunciannya nih. Biar suaminya nggak kawin lagi. Biar suaminya ada di ketek perempuan, tapi dosa tanggung masing-masing. Ya. Jadi ketika ibu setelah wudhu, ya, si istri telah wudhu, tadangin air wudhunya. Bacain surat Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr 36 kali. Ya Allah, biar suami saya itu tidak kemana-mana. Maksudnya apa? Kita tetap ikat itu dengan kalimat Allah. Diminumin ke suami. Insya Allah itu suami langsung, ibu di mana ngikut, sayang. Jadi nggak usah ke dukun, Bu. Semuanya sudah ada di Quran. Balik ke Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma jakirna min huma nasina wa 'allimna min huma zahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita gali semua Quran. Karena di dalam Quran setiap permasalahan akan terselesaikan. Jadi kalau suami ibu udah kelihatan mau kira-kira poligami, bacain itu surat. Ya Allah, saya yakin dengan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, suami saya nggak nikah lagi. Walaupun itu sunnah. Kalau saya, ya ibu doain biar bisa. Tapi mertua nggak marah kan gitu. Jadi galilah Al-Quran. Insya Allah setiap permasalahan ada kuncinya, ada jawabannya di Al-Quranul Karim. Jadi ketika ibu kira-kira suaminya udah habis reunian ketemu mantan, itu bahaya, Bu. Jangan pernah biarkan suami ibu itu reunian, akan terjadi perselingkuhan. Itu banyak faktanya. Kalau saya bilang suami ibu reunian, jangan dikasih kecuali saya. Kalau bapak punya istri mau reunian, jangan dikasih kecuali bapak. Kan gitu. Walhasil kalau kejadian reunian ibu bacain tuh, habis sholat Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus habis dibacain ibu bilang, ya Allah dengan berkahnya surat Inna anzalna, suami saya jangan nikah lagi, minumin. Walaupun itu sunnah. Nikah lagi sunnah, Bu. Saya juga mau sebenarnya, cuma takut sama mertua. Alhamdulillah, dan jangan lupa sebelum kita masuk sholat subuh kita baca surat Alam Nasrah Laka Sadrak sebanyak 7 kali dan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Biashabil Fil sebanyak 7 kali. Saya dapat ini amalan dari saya punya kiai yaitu Romo Yai Anwar Lirboyo. Siapa yang membaca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari semua penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan kita punya rizki, dijauhkan dari segala macam bala. Baca amalan ini karena apa? Yang kita baca dapatnya nasnya langsung dari
Yai Anwar, terus nyambung ke Rasulullah SAW. Pesan saya, bergurulah kepada guru yang memang nasnya langsung nanti ke Rasulullah SAW. Boleh kita baca Google, sangat boleh. Tapi ingat, ketika bicara agama, kau mesti punya guru. Karena nanti di yaumil akhir, kita ini ikutnya guru. Kenapa saya bilang nanti tuh rombongannya ikut guru? Siapa bendera kita? Bendera kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengenali Rasulullah SAW? Dari kita punya guru, karena guru kita berguru sampai Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa banyak berselawat, banyak membaca Al-Quran. Itu aja. Mari kita tutup dengan doa. Doa ini insya Allah menjadi keberkahan kita semua. Kita baca surat yang memang paling cakep dan paling mujarab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadullah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kenapa kita mesti baca surat Al-Ikhlas? Karena di situ ada As-Samad. Karena kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hanya butuh Allah. Kita tidak butuh siapapun. Ketika kita membutuhkan Allah, maka kebutuhan kita semuanya rapi. Dan kenapa tadi ditutup bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli? Ya Allah, saya titip atas diri saya, keluarga saya, dan harta saya. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.